Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya atas nama Bastiah dari Stai Ana 2 Kuala Tungkal, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya sedang menjalani semester 2 yaitu di Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin memaparkan tentang filsafat, yaitu filsafat barat klasik dan alirannya. Sebelum saya memaparkan apa saja isi dari filsafat barat klasik tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa maksud dari filsafat, apa arti dari filsafat. Filsafat adalah sebuah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat yang berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Banyak sekali yang sudah kita ketahui, arti dari filsafat, maksud dari filsafat, apa saja bagian dari filsafat barat, dan kenapa disebut klasik. Sekarang kita sudah mengetahui yang sudah kita jelaskan dari tadi sebelumnya. Nah, selanjutnya barulah kita memulai membuka apa itu filsafat barat klasik. Baiklah, di sini saya akan memaparkan 4 pembahasan mengenai filsafat barat klasik, yaitu yang pertama, aliran filsafat pada masa klasik. Yang kedua, sejarah filsafat pada periode klasik. Yang ketiga, tokoh-tokoh filsafat barat pada masa klasik. Yang keempat, pemikiran dan perkembangan filsafat pada masa klasik. Setelah kita mengetahui apa arti dari filsafat tersebut, apa yang dimaksud dengan filsafat tersebut, barulah kita menelusuri apa saja yang ada isi dari filsafat tersebut. Filsafat barat itu dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, filsafat barat klasik, filsafat abad pertengahan, filsafat modern, dan filsafat kontemporer. Nah, adapun tema yang kita ambil di sini ialah filsafat barat klasik dan alirannya. Nah, kenapa filsafat barat ini disebut filsafat klasik? Karena falsafah yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira selama 2000 tahun. Para filosof klasik muncul berusaha untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang waktu itu mengalami pendangkalan dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari para filosof. Aliran sofisme, filsafat klasik ini didominasi oleh rasionalisme. Baiklah, di sini saya akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu aliran filsafat barat pada masa klasik. Ada apa saja aliran pada masa klasik? Ada aliran filsafat Praskortes, aliran Miletos atau disebut mazhab Milisan. Aliran ini disebut aliran Miletos karena tokoh-tokoh merupakan warga asli Miletos di Asia Kecil yang merupakan sebuah kota niaga yang maju. Berikut beberapa tokoh yang termasuk ke dalam aliran Miletos dan dikenal pula dengan istilah mazhab Milisan. Yang pertama, Thales. Thales hidup sekitar 624 sampai 546 Masehi. Ia adalah seorang ahli ilmu termasuk ahli ilmu astronomi. Ia berpendapat bahwa hakikat alam ini adalah air. Segala-galanya berasal dari air. Bumi sendiri merupakan bahan yang sekaligus keluar dari air yang kemudian diterupung apung di atasnya. Yang kedua, ada Anaximander. Anaximander ini adalah murid Thales yang setia. Ia hidup sekitar 610 sampai 546 Masehi. Ia berpendapat bahwa hakikat dari segala sesuatu yang satu itu bukan air, tapi yang satu itu adalah yang tidak terbatas dan tidak terhingga, tak berubah dan meliputi segala-gala yang disebut. Afroin bukanlah materi seperti yang dikemukakan oleh Thales. Anaximander juga berpendapat bahwa dunia ini hanyalah salah satu bagian dari banyaknya dunia lain. Anaximenes hidup sekitar, tokoh yang ketiga itu ada Anaximenes. Anaximenes ini hidup sekitar 560 Masehi.
650 sampai 560 sampai 520 Masehi. Ia berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu yang satu adalah udara. Jiwa adalah udara apabila api adalah udara yang encer. Jika di pendapat pertama, udara akan menjadi air, dan jika dipadatkan lagi akan menjadi tanah dan akhirnya menjadi batu. Ia berpendapat bahwa bumi berbentuk seperti meja bundar. Selanjutnya aliran yang kedua yaitu adalah aliran Pythagoras. Nah, apa itu Pythagoras? Pythagoras itu adalah nama orang. Pythagoras lahir di Samos sekitar 580 sampai 500 Masehi. Ia berpendapat bahwa semesta ini tak lain adalah bilangan unsur. Bilangan merupakan prinsip unsur segala-galanya. Dengan kata lain, bilangan genap dan ganjil, selama, dengan terbatas dan tak terbatas. Nah, Snophanes merupakan pengikut aliran Pythagoras yang lahir di Kolophon, Asia Kecil sekitar tahun 545. Dalam filsafatnya, ia menegaskan bahwa Tuhan bersifat kekal, tidak mempunyai permulaan, dan Tuhan itu esa bagi seluruhnya. Keesaan Tuhan bagi semua merupakan sesuatu hal yang logis. Hal ini karena kenyataan menunjukkan apabila semua orang memberikan konsep ketuhanan sesuai dengan masing-masing orang, maka hasil akan bertentangan dan kabur. Bahkan kuda menggambarkan Tuhan menurut konsep kuda. Sepi demikian juga kata Snophanes. Jelas kiranya ide tentang Tuhan menurut Snophanes adalah esa dan bersifat universal. Itu menurut Snophanes. Nah, selanjutnya ada Heraklitus. Heraklitus ini hidup antara tahun 560 sampai 470 di Italia Selatan, sekawan dengan Pythagoras dan Snophanes. Nah, jadi Heraklitus ini dia itu sekawanan gitu. Dia itu sebuah tokoh, cuman dia itu adalah tokoh. Dia sekawanan dengan Pythagoras dan Snophanes. Ia berpendapat, jadi Heraklitus ini dia berpendapat bahwa asal segalanya adalah api, dan api adalah lambang dari perubahan. Api yang selalu bergerak dan berubah menunjukkan bahwa tidak ada yang tetap dan tidak ada yang tenang. Di aliran yang ketiga ini yaitu aliran Elea. Aliran Elea ini terbagi dari 3 tokoh. Yang pertama, tokoh Parmenides, lahir sekitar tahun 540 sampai 475 di Italia Selatan. Ajarannya adalah kenyataan bukanlah gerak dan perubahan melainkan keseluruhan yang bersatu. Dalam pandangan Parmenides ada 2 jenis pengetahuan yang disungguhkan, yaitu pengetahuan indrawi dan pengetahuan rasional. Apabila 2 jenis pengetahuan ini bertentangan satu nama lain, maka ia memilih rasio. Dari pemikiran ini membuka cabang ilmu baru dalam dunia filsafat, yaitu penemuan tentang metafisika sebagai cabang filsafat yang membahas tentang yang ada. Nah, itu adalah ajaran ajaran dari aliran Elea yang dicenderungkan dari tokoh Parmenides. Dan yang kedua ada namanya tokoh Zone. Zone ini lahir di Elea sekitar 490. Ajaran yang penting adalah pemikiran tentang dialektika. Dialektika adalah satu cabang filsafat yang mempelajari argumentasi. Nah, itu dari tokoh yang bernama Zone. Dan yang ketiga yaitu ada tokoh yang namanya Milisos. Milisos ini lahir di Samos tanpa diketahui secara tepat tanggal kelahirannya. Ia berpendapat bahwa yang ada itu tidak berhingga, maka menurut waktu maupun ruang. Selanjutnya aliran pluralis. Aliran pluralis ini ditokohi oleh
Empedocles lahir di Akragas, Sisalia, awal abad ke-5. Ia menulis sebuah pemikiran dalam bentuk puisi. Nah, Empedocles ini dia membentuk pikirannya itu menjadi sebuah puisi. Ia mengajarkan bahwa realitas tersusun dari 4 anasir, yaitu api, udara, tanah, dan air. Tokoh yang kedua dari aliran Parigis itu adalah Anaxagoras. Lahir di Ionia, Italia Selatan. Ia berpendapat bahwa realitas seluruhnya bukan satu tetapi banyak. Yang banyak itu tidak dijadikan, tidak diberubah, dan tidak berada dalam satu ruang kosong. Anaxagoras menyebut yang banyak itu dengan sepermata benih. Nah, aliran yang selanjutnya ada aliran otonomis. Aliran otonomis ini dipelopori oleh otonomis ada 2, yaitu Leukipos dan Demokritos. Ajaran aliran filsafat ini diikut berusaha memecahkan masalah yang pernah dijuluki oleh aliran Elea. Aliran ini mengajukan konsep mereka dengan menyatakan bahwa realitas seluruhnya bukanlah satu melainkan terdiri dari banyak unsur. Dalam hal ini berada dengan aliran pluralisme, maka aliran otonomis ini berpendapat bahwa yang banyak itu adalah autonom. A sama dengan tidak, tomos sama dengan terbagi. Nah, itu yang dipancarkan oleh aliran otonomis. Selanjutnya ada aliran sofis. Apa itu aliran sofis? Aliran sofis adalah berasal dari kata Yunani, yaitu sophos, yang berarti cerdik atau pandai. Tokoh-tokoh kaum sofis yang adalah Protagoras, Gorgias, dan Hephaestus, Prodikos, dan Kritis. Jadi dari aliran sofis ini adalah aliran yang berasal dari kata Yunani, yaitu sophos, yang berarti cerdik ataupun pandai. Berarti tokoh-tokohnya itu cerdik dan pandai ya. Langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah filsafat pada periode klasik. Zaman klasik, filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7. Filsafat muncul ketika orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan dan sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan. Fenomena ini menimbulkan suatu perubahan dalam proses pemikiran dan mempercayai mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat menjadi pemikiran yang lebih masuk akal. Selanjutnya, orang Yunani, ini pikiran orang Yunani dulu ya, waktu zaman klasik, filsafat barat pada masa klasik itu, dia berpikir, dia mulai itu berkembang pikirannya, memikirkan keadaan alam ini bagaimana, dan keadaan lingkungan dan keadaan sekitarnya. Dia waktu itu belum bergantung dengan agama. Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filsuf ialah Thales. Nah, Thales itu yang tadi yang kita bahas, itu adalah orang filsuf pertama. Dari Mileta, para filsuf Miletus mempersalahkan alam, bukan manusia dipermasalahkan. Menurut Thales Azaz, permula ini ialah air yang dapat sifatnya bergerak, merupakan azas kehidupan segala sesuatu. Inilah pemikiran filsuf pada masa itu. Dilanjutkan dengan filsuf-filsuf yang lain seperti Pythagoras, Anaximander, Democritus, dan Pesindus dan Heraclitus, dan mereka itu biasanya disebut filsuf praskoters. Kemudian zaman Socrates ditandai dengan kemunculan kaum sofis, yang berarti kecantikan, atau diartikan dengan orang bayaran, karena mereka mengajar dengan mengambil upah, dan ini merupakan pekerjaan yang hina pada zaman itu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pembahasan kita yang ketiga adalah tokoh-tokoh filsafat barat pada masa klasik. Siapa saja tokoh-tokoh pada filsafat barat pada masa klasik itu? Yang tadi kita sebut, yaitu adalah Thales dari Miletus. Dalam sejarah filsafat, Thales dijuluki sebagai filsuf Yunani pertama. Miletus itu digelari bapak filsafat karena dia adalah orang yang mula-mula berfilsafat. Nah, jadi Thales ini dijuluki sebagai bapak filsafat karena beliau adalah orang yang pertama mula-mula yang mengenal itu adalah filsafat.
Gelar itu diberikan karena mengajukan pertanyaan yang amat berdasarkan keterangan tentang Thales banyak berasal dari Aristoteles. Thales berusaha menjawab pertanyaan, apa asal-usul segala sesuatu? Menurut Thales, bahan dasar dari sesuatu adalah air. Yang kedua, ada tokoh yang bernama Anaximander. Anaximander adalah teman sejawat Thales. Nah, jadi Anaximander ini adalah teman sejawatnya dari Thales. Berarti dia adalah teman dekat gitu. Dia juga mencari jawaban atas pertanyaan sama menugas Thales yang menggugah Thales. Tapi menurut dia prinsip pertama dan utama itu tidak mungkin air seperti yang dikatakan Thales. Nah, jadi Anaximander ini dia berbeda pendapat gitu. Menurut dia prinsip pertama dari segala benda adalah to aphreuon, yang berarti subtandi yang tak terbatas. Nah, sedangkan Thales menurut dia segala sesuatu itu yang didasari oleh air. Sedangkan Anaximander yang dia bukan air tapi adalah subtandi yang berarti tidak terbatas. Tu aphreuon itu kekal dan tak dimakan usia. Itulah yang merangkum seluruh jagat. Yang ketiga itu ada tokoh Anaximenes. Menurut Anaximenes, prinsip dasar kehidupan. Nah, Anaximenes ini dia berbeda lagi pendapatnya. Dia berpendapat bahwa dia berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tuh, bahwa segala sesuatu adalah kehidupan itu adalah udara. Nah, demikian juga dengan napas dan udara merangkul seluruh dunia. Kata Anaximenes, jadi udara adalah prinsip dasar Urstop dari dunia. Itu adalah perkembangan pemikiran-pemikiran tokoh pada filsafat barat klasik. Yang keempat itu adalah tokoh Pythagoras. Nah, Pythagoras mendirikan sebuah trekat keagamaan di Kraton, Italia Selatan. Pythagoras dijuluki pemimpin dan bapak filsafat ilahi. Nah, jadi Pythagoras ini dijuluki sebagai pemimpin bapak filsafat ilahi. Pythagoras mengajarkan bahwa jiwa itu kekal dan dapat berpindah-pindah. Sesudah kematian, jiwa berpindah kepada hewan, begitu juga seterusnya. Menurut prinsip dari segala-gala adalah matematika. Semua benda dapat dihitung dengan angka dan tidak dapat mengekspresikan banyak hal dengan angka-angka. Yang kelima itu ada tokoh yang bernama Snopenes, bukan filsuf. Nah, Snopenes ini bukan filsuf, tetapi seorang pemikir yang kritis. Nah, jadi ada tokoh pada masa klasik di filsafat barat itu ada namanya Snopenes. Nah, dia itu bukan filsuf, tapi dia adalah seorang pemikir yang kritis. Snopenes ini menolak antroprisme Allah. Ia berpendapat bahwa Allah bersifat kekal. Dia menolak anggapan bahwa Allah itu dilahirkan. Nah, jadi dia itu menolak bahwa Allah itu dilahirkan gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa menurut dia Allah itu tidak memiliki permulaan. Yang keenam itu ada tokoh bernama tokoh filsafat pada klasik barat ini. Ada beberapa tokoh yang terkenal pada masa itu. Yang pertama adalah Socrates. Menurut Socrates, jadi Socrates itu juga mengeluarkan pendapat pengetahuan dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang konkret dan beragam corak. Nah, yang kedua itu ada tokoh Plato. Plato ini merupakan murid setia Socrates. Nah, jadi Socrates ini adalah guru dari Plato. Titik tolak pemikiran filsafat adalah menentukan mana yang paling benar. Pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman dan pengetahuan indera yang berubah-ubah. Herakleitos atau pertahunan yang didapatkan dari akal-akal terdapat. Di bidang politik, Plato diperkenalkan konsep penting yang menyebutkan dia dalam negara ideal. Berpendapat tidak golongan sebagai berikut. Nah, jadi Plato itu memperkenalkan konsep penting yang menyebutkan di dalam negara ideal terdapat 3 golongan sebagai berikut. Nah, apa saja itu golongannya? Yang pertama, pemerintah sebagai golongan tertinggi.
dalam kurung para penjaga para filsuf. Yang kedua, prajurit sebagai golongan pembantu yang menjaga keamanan negara dan ketaatan warganya. Yang ketiga itu adalah polis. Polis ini adalah golongan rakyat yang bisa bertugas memikul ekonomi negara, seperti petani, pedagang, dan tukang. Nah, itulah 3 golongan yang memperkenalkan konsep penting, menyebutkan dalam negara ideal terdapat 3 golongan yang disebut dari Plato tadi. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terkenal tadi adalah Aristoteles. Aristoteles ini merupakan filsuf mengembangkan konsep logika yang disebut sebagai analitika dan etika. Itu ada tokoh bernama Herakleitos. Nah, ia memandang rendah orang-orang kebanyakan, bahkan orang-orang ternama masa sebelumnya tidak dihargainya. Jadi ini Herakleitos ini dia memandang orang rendah gitu, hingga orang-orang yang ternama masa sebelum dia itu tidak dihargainya. Dia di bidang agamaan. Nah, di Herakleitos ini dia di bidang keagamaan. Ia menghargai misteri-misteri. Ia mengajarkan pandangan panelistik tentang Allah. Ajarannya dikenal dengan pantarai, artinya ajaran itu dikenal dengan pantarai, yang artinya segala sesuatu itu mengalir. Selanjutnya yang ketujuh ada Parmenides dan Melissus. Parmenides inilah yang pertama-tama berfilsafat tentang yang ada. Dia memperkenalkan metafisika. Inti ajarannya adalah baik the on the and the becoming. Change is illusion, purpose adalah ilusi. Nah, itu adalah menurut dari aliran Parmenides dan Melissus. Yang ke-8 itu ada Zoon. Zoon ini adalah murid Parmenides. Nah, jadi Zoon ini adalah murid dari Parmenides. Ia memberikan sejumlah argumen berlian untuk membuktikan bahwa tidak mungkin ada gerak, misalnya teka-teki Achilles dan kura-kura. Dan ada juga tokoh lainnya. Pada tokoh-tokoh filsafat pada klasik barat ini ada beberapa tokoh yang terkenal pada masa itu. Yang pertama adalah Socrates. Menurut Socrates, jadi Socrates itu juga mengeluarkan pendapat pengetahuan dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang konkret dan selanjutnya kita kembali lagi membahas pembahasan yang keempat, yaitu pemikiran dan perkembangan filsafat barat pada masa klasik. Seperti apa pikirannya itu? Ayo kita bahas. Ciri-ciri pemikiran filsafat Yunani ialah adanya cara berpikir yang tidak relawan dan realitas yang ada atau keberadaan yang benar-benar nyata menurut pemahaman filosofis, bukan ekstensi yang sesungguhnya, karena setiap realitas menyembunyikan hakikat yang paling hakiki, sebagaimana adanya api yang kemudian padam. Meskipun Plato dan Aristoteles telah berhasil memadukan pikiran-pikiran filsafat yang sebelumnya, keduanya itu tidak dapat melarutkan sama sekali, karena pikiran-pikiran filsafat tersebut adalah pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam aliran, yang boleh jadi berbeda-beda pandangannya terhadap hidup dan alam ini. Nah, jadi ciri-ciri pemikiran filsafat itu banyak seperti yang kita bahas dari tokoh-tokoh itu. Nah, yang menimbulkan pemikiran dan perkembangan filsafat itu adalah dari tokoh-tokoh tersebut tadi. Karena apa? Setiap tokoh itu mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Nah, filsafat itu muncul ketika orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak bergantung diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan. Fenomena ini menimbulkan suatu perubahan dalam proses berpikir, mempercayai mitos-mitos berkembangnya di tengah masyarakat menjadi pemikiran yang lebih masuk akal. Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filsuf ialah Thales. Nah, jadi orang Yunani itu yang bisa diberi gelar filsuf adalah Thales. Thales dari Meleta
para filsuf Miletus ini mempersalahkan alam, bukan manusia yang mempersalahkan. Menurut Dallas Azaz, permula ini ialah air, yang dalam sifatnya yang bergerak-gerak merupakan azas kehidupan segala sesuatu. Inilah pemikiran filsuf pada masa yang dilajukan dengan dengan filsuf-filsuf yang lain seperti Pitagoras. Nah, itu adalah para filsuf seperti filsuf Pitagoras, Anaximander, Democritus, dan Parmenides dan Heraclitus. Mereka itu biasanya disebut filsuf para Socrates. Filsuf-filsuf seperti Pitagoras, Anaximander, Democritus, dan Parmenides dan Heraclitus, mereka itu biasa disebut filsuf Prasokrates. Kenapa disebut itu? Kemudian zaman Kratos itu pada tahun 469 sampai 399 ditandai dengan kemunculannya kaum sofis yang berarti cendekiawan. Nah, berarti filsuf-filsuf yang disebut tadi ialah filsuf yang berarti cendekiawan atau diartikan dengan orang-orang bayaran karena mereka mengajarkan dengan mengambil upah, dan ini merupakan pekerjaan yang hina pada zaman itu. Tadi zaman itu kalau pekerjaan bayaran itulah pekerjaan yang hina gitu. Nah, pada periode Yunani klasik ini dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada periode inilah di mana orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapat. Pada periode Yunani klasik ini, perkembangan filsafat menunjukkan kepesatan, yaitu ditandai dengan semakin besarnya minat orang terhadap filsafat. Aliran itu mengawali periode Yunani klasik ini adalah sofisme. Fenomena aliran sofisme ini berasal dari kata sophos, yang artinya cerdik pandai. Keberadaan sofisme ini dengan keahlian dalam bidang-bidang bahasa, politik, retorika, dan terutama tentang kosmos kehidupan manusia di masyarakat, sehingga keberadaan sofisme ini dapat membawa perubahan budaya dan peradaban.